Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Tamam. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relations. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Representasi Peran Ayah dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Studi kualitatif analisis semiotika John Fiske mengenai representasi peran ayah dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Baik, pertama di konteks penelitian, perfilman di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Film Indonesia. Menurut hasil survei pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa 67% kaum muda menyatakan menonton film Indonesia. Film ini bergenre keluarga, yaitu film yang menceritakan sebuah kisah dan konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga. Dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, ada peran ayah di dalamnya. Peran ayah dalam film ini sangat menonjol karena meskipun sosok ayah dalam film ini bukan karakter utama, tapi karakter ayah terlihat pada film ini banyak dalam konflik. Terdapat simbol atau tanda ayah dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Fokus dan pertanyaan penelitian adalah fokus penelitiannya bagaimana representasi peran ayah dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama ada bagaimana peran ayah pada level realitas dalam film. Yang kedua, bagaimana peran ayah pada level representasi dalam film. Yang ketiga, ada bagaimana peran ayah pada level ideologi dalam film. Kerangka pemikirannya bermula dari representasi peran ayah dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, kemudian analisis semiotika John Fiske yang dibagi tiga, kode televisi yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Metodologi penelitian, jenis penelitiannya menggunakan kualitatif, pendekatannya menggunakan semiotika John Fiske Television Code yang terbagi menjadi tiga, level realitas, representasi, dan ideologi. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan setiap scene yang saya ambil menjadi 7 bagian. Kemudian objek penelitiannya yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang dirilis pada tahun 2020. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data, mereduksi data, kemudian mendisplay data, kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Kesimpulannya, peran ayah yang ada dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tergambar melalui kode-kode visual John Fiske, antara lain level realitas. Setelah ditinjau dari level realitas dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, representasi peran ayah dalam keluarga ditunjukkan pada adanya perilaku behavior dan karakter dalam ayah tersebut. Representasi dapat ditujukan dengan sifat ayah sebagai kepala keluarga yang memiliki nilai tanggung jawab yang besar saat mengkontrol, membimbing, dan mendidik anak-anaknya serta mencurahkan kasih sayang lewat caranya sendiri. Walaupun terbilang terlalu mengekang, tetapi terdapat makna komunikasi keluarga melalui cara bicara dan perilaku dalam filmnya. Dalam level representasi, berbagai teknik pengambilan gambar dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini memang tidak memiliki perbedaan dengan film lain. Pengambilan gambar yang terlihat yaitu two shoot, three shoot, close up, level. Dialog yang digunakan ayah dalam film ini pun terbilang expert komunikator serta memiliki daya tarik seperti komunikasi persuasif. Dari level ideologi, ideologi yang muncul adalah peran ayah sebagai edukator, sebagai ayah pencari nafkah, sebagai ayah menjadi model peran gender. Seorang ayah sebagai pengasuh anak, seorang ayah perlu mendisiplinkan dan mengontrol anak-anak, seorang ayah merupakan kepala keluarga, pembuat keputusan. Di sini ayah memiliki sifat patriarki di mana seorang laki-laki atau yang disebut king of the rule menentukan sikap boleh atau tidaknya untuk setiap anggota keluarga, baik itu dalam menghadapi permasalahan atau keputusan mendesak lainnya. Terlihat ayah membuat keputusan jika angkasa sebagai kakak pertamanya memiliki tanggung jawab untuk adik-adiknya dan ayah memiliki sifat patriarki di keluarganya. Dari saran teoritis, dengan hasil penelitian ini, disarankan khususnya untuk mahasiswa Unisba, Fakultas Ilmu Komunikasi agar dapat meneruskan penelitian serupa mengenai peran ayah dalam perspektif makna keluarga dalam film-film yang lainnya. Dan juga diharapkan bisa melakukan penelitian sejenis, ataupun mengambil dari variabel penelitian yang berbeda dengan menggunakan metode ataupun variasi yang berbeda, sehingga nantinya bisa menjelaskan perbedaan dengan yang peneliti buat. Dari segi praktis, pertama, peneliti berharap dunia perfilman Indonesia dalam membuat genre film diperbanyak lagi, apalagi mengenai keluarga, dan merepresentasikan tokoh penting di keluarga. Dengan banyaknya pesan-pesan dalam film tersebut, serta dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi para penontonnya. Yang kedua, semoga film yang diteliti peneliti dapat menjadi contoh atau gambaran untuk sutradara yang lain dan dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama yang memiliki konsentrasi kepada arti keluarga.
serta dapat pula dinikmati oleh pecinta film di seluruh belahan dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.